Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Birka Pratama, NPM 2021020003 dari kelas C Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum, mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, universal. Universal alami, yang berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Yang keempat, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju pada toleransi, bersamaan kemerdekaan menyeluruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Yang selanjutnya bersifat sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis ialah artinya mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Yang selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'khuli. Al-Syatibi mengatakan bahwa ta'budi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melambangkan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya hawa, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ikhtiaran secara terpaksa, sedangkan ta'khuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'budi, lebih jelasnya ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepada dan segala konsekuensinya, berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar khari ma'kullah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Kedua, yakni ta'akhuli, berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akhuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar ma'kullah al-makna atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.